kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tidak baik, kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh, kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Sesiapa diri mengaku anak cucu Adam, melaksanakan apa-apa yang disampaikan pesan hukum dari surah At-Taubah ayat 103, itulah orang yang mengaku Islam, taat apa yang disampaikan yang sudah ditetapkan Al-Quran. Yang tidak mau mengikuti apa hukum yang disampaikan di Al-Quran, terlebih lagi di surah At-Taubah ayat 103, bukan Islam itu. Bagaimana dikatakan Islam menolak Al-Quran? Jadi engkau murid, engkau yang sudah diperakui, yang sudah disaksikan Islam sebenar-benar Islam, kau sudah melaksanakannya. Beruntunglah kau berjumpa dengan risalah bab suci. Sungguh-sungguhlah kau belajar melaksanakan perintah Al-Quran. Yang tidak mau melaksanakan perintah Al-Quran itu tidak Islam itu. Bukan sebut-sebut syahadat aja baru Islam. Asma itu bunyi. Asma bunyi, sebutan, ucapan, lafaz. Kalau bahasa ilmunya nama, mau sama, rata-rata, perbuatan, ucapan itu mau sama, perbuatan, diliputi sifat, barulah terbuka, barulah nyata. Bagaimana mau menyatakan zat? Bagaimana mau menyatakan zat? Jadi kalau asma atau sebutan itu tidak bersih, tak adalah perbuatan. Tak maulah nyata sifat. Kalau sifat tak nyata, zat tak nampak. Zat itu tak ada. Bagaimana asma mau bersih? Bagaimana asma mau bersih? Perut mau bersih lah. Perut mau bersih. Selagi perut kau itu kotor, yang keluar itu bunyi apa? Kalau perut kotor, apa yang keluar dari mulut itu? Pikiran, rasa, hati, perbuatan, penglihatan, pendengaran, habis semua. Kalau perut kotor, habis semua. Batal. Mana lagi? Asma yang bersih itu dari jasad yang bersih. Mana pula semua asma itu? Kalau asmanya kotor, kalau jasad kotor, mana ada keluar bahasa yang kotor? Perbuatan yang baik, cermin hati yang bersih. Ilmu yang baik, yang betul, cermin pikiran yang bersih. Jiwa itu letaknya di jasad. Jiwa, nyawa,
bertempat di jasad. Kalau jasad yang kotor, jiwa merana, jiwa tak selesai, tak mau jiwa itu. Badan kotor, makan yang buruk, nyawa tak mau, tak selesai, tak bagus, tak cantik. Tidak zahirlah sifat di situ. Maksudnya sifat manusia itu tidak mau ada apabila jasad manusia itu tidak bersih. Isinya bukan nyawa, isinya bukan jiwa, nafsu belaka, tidak manusia. Buntu. Iyalah, mana mau keluar bahasa yang bersih kalau lagi teruslah. Adanya diri itu, sediakan tempat diri itu. Diri itu bertempat di jasad. Wujud diri di jasad atau di tubuh jasmani yang dipanggil Adam. Nah, disitulah tempatnya diri. Kau nih mau yang bersih kan? Mau mengambil air yang bersih. Bagaimana mau mengambil air yang bersih? Hah? Kalau mau diri yang bersih, jasad mau bersih. Batin ya dibersihkan, memperhati makanan. Batin dibersihkan, tunaikan atau bahas 103. Kalau jasad saja kau bersih-bersihkan, bersih, tak akan pernah bersih. Batin kotor. Kenapa batin boleh kotor? Karena nyatanya di jasad. Kalau tempatnya kotor, yang menempati tempat itu ikut kotorlah. Air yang bersih letak di tempat yang kotor. Mana ada air bersih? Sebersih-bersihnya air diletakkan di tempat yang kotor, tak akan pernah jumpa air bersih. Begitu juga sebaliknya. Tempat yang bersih mestilah diisi dengan yang bersih. Tak kau jumpa yang bersih, tak akan jumpa yang baik kalau kau tak baik. Tak akan jumpa kau ilmu yang baik itu kalau tubuh jasad jasmani kau belum manusia sebenar. Yang berilmu itu manusia, yang pandai itu manusia, yang selamat itu manusia. Hewan tak pernah selamat. Tak baguslah hidup dan kehidupannya. Akhir daripada hayat hidup binatang itu kematian, kebinasaan. Kematian itu kan kebinasaan. Kebinasaan itu kebodohan. Kebodohan itu kejahilan. Kejahilan itu kekotoran, ketidaksadaran diri. Kalau kau mau dapat air, kau duduk aja atas tanah itu, kau tak jumpa air. Begitu belajar di bab kesucian. Kalau kau bawa batu, aku beku. Kalau kau keluh, aku bisu. Berbagi. Tak mau kau menggali air, orang lain ikut menikmatinya. Kau gali perigi, banyak orang dapat air di perigi itu, tak mau nggak? Dia beku-beku itu, dia nak sendiri aja. Tak nak berbagi. Hidupkanlah dulu. Kalau kau mati, hidupkan dulu. Belajar bab suci ini untuk manusia yang sudah sebenar-benar manusia. Yang belum manusia tak boleh belajar nih. Batal, mana dapat? Hulunya bab suci ini. Ya, bermulanya bab suci. Azas dasarnya bab suci. Bersih suci. Sesiapa yang maukan risalah suci, mesti bersih dulu lah. Bersih itu mau belajar. Kalau tak belajar bersih itu tak akan dapat. Makan belajar, nak kaya belajar, nak berjalan belajar, nak pandai belajar. Ya belajarlah, nanti semua kau tengok, nanti semua kau lihat, nanti semua kau buat. Berapa banyak sembahyang, tak pernah belajar sembahyang. Berapa banyak mengaku Islam, tak pernah belajar Islam. Ramai yang menakkan hidup, tak mau belajar hidup. Dia cakap bodoh, marah dia. Itulah disampaikan. Hidup itu mau belajar. Kau tak akan pernah dapat hidup kalau kau tak belajar hidup. Tak akan pernah kau jumpa hidup kalau kau tak mati. Tak pernah kau jumpa pandai kalau kau tak bodoh. Tak pernah kau jumpa kaya kalau kau tak miskin.
Tak pernah kau jumpa sehat kalau kau tak sakit. Tak ada berlebih kau apabila kau tak pernah kurang. Macam mana nak jumpa pandai? Kau tak pernah bodoh. Tak akan jumpa kau hidup kalau kau tak pernah mati. Tak pernah jumpa kau bersih kalau kau tak pernah kotor. Mana pernah kau jumpa yang betul, kau tak pernah salah. Cakap aja salah sini, salah situ, sesat sana, sesat sini. Kau sesatkan orang, kau sendiri yang sesat. Kau bodohkan orang, kau membodohi diri kau sendiri. Kau keji orang, kau mengkeji diri kau sendiri. Kau rusak orang, kau rusak diri kau sendiri. Kau puji orang, kau memuji diri kau sendiri. Kan dekat telinga kau daripada telinga orang lain. Mana lebih dekat? Kalau kau berbunyi itu, mana yang dulu sampai? Makanya dalam bab kesucian ini tidak dibolehkan mengkeji, buruk sangka, menyesat-nyesatkan orang, mengata orang, tak boleh. Lagi memfitnah orang. Ingat ini, jangan kau keji yang kau tidak ketahui. Jangan kau sesat-sesatkan yang kau tidak ketahui, yang kau tak belajar. Jangan kau salah-salahkan. Jangan kau makan yang kau tidak ketahui. Jangan kau sholat sebelum kau belajar sholat. Jangan kau sholat sebelum kau bersih. Nah, nanti dicakapnya apa? Ini dilarang sholat, gitu. Sebab setan kalau dibagi tahu pelajaran tak masuk, tak paham. Lain yang ku cakap, lain yang masuk di kepalanya. Karena di kepalanya itu kayu, beku, batu, kelu, paku, buntu. Dikarenakan dia bukan manusia. Bagaimana menentukan manusia ke bukan manusia ke bagaimana? Sesiapa yang mengaku dirinya manusia, sesiapa yang mengaku dirinya manusia sebenar-benar manusia, maka hendaklah ianya sentiasa memperhati apa-apa yang dimasukkan ke dalam tubuh jasad jasmani. Bahasa awamnya, hendaklah memperhati apa yang dimakan. Kan jelas, sesiapa yang tidak memperhati makanannya, maka ianya bukanlah manusia. Itu yang ku sampaikan tadi. Ya, apakah itu disebut hidup yang mulia? Oh ya, belum lah. Belum. Mau belajarlah dulu. Belum hidup. Bersih itu kan ada persaksian. Manusia itu kan ada persaksian. Belajar itu kan mesti ada persaksian. Mana boleh belajar sendiri-sendiri? Itu bukan belajar namanya kalau sendiri. Belajar itu ada yang mengajarkan. Tahu itu ada yang bagi tahu. Melihat itu ada yang melihatkan. Pandai itu ada yang bagi pandai. Ingatlah, dulu kan kau tak pandai. Berjalan pun kau tak pandai. Bercakap pun tak pandai. Makan pun kau tak pandai. Kan belajar dulu kan. Baru boleh berjalan. Baru boleh makan. Bukan belajar makan dulu. Belajar cara makan. Cara makan yang kau dibagi tahu. Makanan kau tak tahu. Begitu juga hidup. Hidup kau itu ikut-ikutan hidup. Tengok orang hidup, kau katakan kau hidup juga. Islam kau pun ikut-ikutan juga. Kau tengok orang Islam, kata kau Islam juga. Mana pernah kau belajar Islam? Lagi sembahyang. Sembahyang kan kau tengok-tengok aja orang sembahyang. Kau sembahyang juga. Jadi kalau semuanya ikut-ikutan, jadi pak turut lah. Jadi. Berarti di asma ini, apabila diri zahir ini kotor berarti tidak ada asma yang keluar dari tubuh jasad jasmani yang kotor. Tidak mau itu. Berarti di situ hawa nafsu itu bersarang yang memaham ya. Nafsu itu di tubuh jasad jasmani. Kalau tubuh jasad jasmani bersih, nafsu ikut bersih. Nafsu itu kan diri juga. Nyawa itu diri, jiwa itu diri, hati itu diri, rasa itu diri. Itu semua tidak nyata. Di mana nyatanya? Di tubuh jasad jasmani. Kenapa?
Tak ada lah nyawa, tak ada lah asma, bercelaru lah. Tengok orang yang makan kotor-kotor, tengok bicara dia, tengok suara dia, ucapan dia macam mana? Tak betul kan? Kotor kan? Suka mengkeji orang, memfitnah orang, berkata yang maksiat, apa yang dicakapnya orang tak paham, apa orang cakap dia pun tak paham juga. Itulah kekotoran jasmani. Kalau manusia, mana mau berkata yang salah, mana mau berkata yang keji dan mungkar, tak mau berbuat yang maksiat. Terjadinya keji dan mungkar itu kekotoran diri, tubuh, jasad jasmani. Tak maulah ada diri di situ. Setanlah yang nyata di situ, bukan diri. Bersih mau belajar juga, mana boleh bersih sendiri. Tadi kan sudah disampaikan, berjalan mau belajar, bercakap mau belajar, melihat mau belajar. Kalau kau melihat kau tak belajar, semua kau lihat, semua kau tengok. Ya maksiat kau tengok juga. Itulah tak pernah belajar melihat. Hidup mau belajar juga. Akhirnya hidup bagaikan hewan, bagaikan binatang. Tubuh jasad jasmani, hewan lah, bukan manusia. Manusia itu bersih, suci. Nak bersih, mau belajar. Mana boleh dapat sendiri. Jangan lupa. Dulu kecil-kecil kan belajar. Kenapa sekarang dah tua-tua nak mampu tak mau belajar? Binasalah pada. Mana boleh. Baby mana boleh buat apa-apa kalau mak tak tunjuk aja. Nanti jalan macam binatang, macam hewan lah. Makan pun bukan pakai tangan lagi, pakai mulut aja. Berapa banyak manusia itu dikatakannya dia manusia, setan, binatang. Mana tahu dia binatang? Kalau dia tahu binatang, dia belajar. Pentingnya belajar itu, boleh kau tahu apa siapa diri kamu. Binatang itu kan tak tahu diri. Dia tak tahu dirinya binatang, sebab binatang tak mau belajar. Tak ada pun yang nak tunjuk ajar. Ramai sekarang binatang tunjuk ajar. Binatang dibawa dia belajar. Binatang dijadikan bagaikan manusia. Manusia dijadikan binatang. Manusia diajarkan jadi binatang. Binatang diajarkan jadi manusia. Pakaikannya baju, pakaikannya seluar, makan pakai pinggan. Manusia tak pakai baju, tak pakai seluar, pergi pasar, pergi supermarket. Itu kan manusia dijadikan binatang. Binatang dijadikan manusia. Manusia dijadikan setan. Setan dijadikan manusia. Dikawinkan pula lagi. Berapa banyak manusia mengawinkan manusia dengan hewan. Ramai manusia mengawinkan manusia dengan setan. Kenapa begitu? Kalau yang kotor-kotor itu manusia juga. Kan itu. Tidak akan berjumpa. Tidak akan bersua. Yang kotor sama yang bersih. Tak boleh. Tak mau berjumpa. Dijumpakannya juga. Tercelarulah jadinya. Kenapa manusia dikawinkan dengan setan? Kenapa manusia dikawinkan dengan hewan? Karena yang mengawinkan setan juga. Kalau manusia mana mau dikawinkannya manusia dengan setan? Kalau makan yang kotor itu apa? Kalau tak pandai makan itu apa? Binatang kan? Tengok binatang. Ada tak? Semasa dia mau makan itu dibasuhnya dulu, dicucinya dulu, dipilihnya dulu, dimasak dulu. Manusia kan tak macam itu. Ada pula yang mentah-mentah dimakan semua. Yang tak patut dimakan. Bentuk manusia, pikiran hewan. Bentuk rupa manusia, isinya syaitan. Bentuk manusia, perangai hewan. Jadi kalau mau pandai, jadi manusia dulu. Kalau hewan, tak pandai-pandai dah. Berapa ramai guru mengajarkan manusia nak jadi pandai, tak diajarkannya jadi manusia dulu. Tak pandai-pandai. Hewan tak akan pandai menjadi manusia. Tapi manusia banyak pandai jadi hewan. Gagal jadi manusia. Hewan nak dijadikannya manusia. Hewan diajaknya bercakap. Tengok tu. Tengok orang belanjing. Pakai bahasa Inggris lagi. Sit down, sit down, sit down. Duduk anjing. Manusia suruh duduk tegak dia.
Manusia suruh makan yang baik, makannya yang kotor. Binatang disuruh lari, lari dia. Binatang disuruh duduk, duduk dia. Suruh gigit, gigit dia. Manusia lebih teruk lagi daripada binatang lain. Dicakap dia binatang, marah dia. Perangai-perangai hewan, perangai-perangai setan. Bagaimana mau dapat diri? Jadi manusia aja belum. Belajar bab kesucian, mestilah mendapatkan kedudukan manusia sebenar-benar manusia. Kalau kau belum manusia sebenar manusia, kau tak boleh belajar. Mana boleh binatang dijadikan pandai? Mana boleh setan dia disuruh yang baik? Itu banyak yang gugur, banyak yang lari di pelajaran kajian ini. Karena dia tak mau diajarkan jadi manusia. Persyaratan, syarat untuk belajar bab risalah kesucian, mesti manusia sebenar. Yang belum jadi manusia, mana boleh belajar bab kesucian? Bodoh. Makan aja bodoh. Nah kalian ini kan baru tahap belajar memilih, memperhati makanan. Itu dulu kan. Nanti kalau sudah jadi manusia, baru belajar risalah bab suci. Kau sendiri, Bu, cakap kau manusia. Senang sangat, Ada kau belajar kau sendiri kata kau pandai? Ada kau belajar kau kata kau yang tamat? Oh, itu tak belajar itu. Kan masih bodoh. Dia sendiri kata dia manusia. Binatang aja enggak pernah kata dia binatang. Coba kau tanya Bro. Bro, kau ni Bro kau bukan? Tapi ramai manusia kata dia manusia. Itulah manusia bodoh, tak tahu diri. Bahlul, bungul. Dia cakap bungul, bodoh, bahlul, marah dia. Tapi perbuatannya bodoh, dia tak tahu. Lagi dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia tak tahu kalau dia tu tak tahu. Itu namanya bodoh bin bahlul. Ini kan banyak yang cakap tu, ini guru apa ni? Cakap dia bodoh, balul, bodoh, balul. Aku bukan cakap dengan kau. Aku cakap dengan murid aku. Aku cakap murid aku bodoh. Aku bagi dia pandai. Yang kau komen buat apa? Kan bukan kau aku cakap bodoh kan? Setan yang ada di diri kau itu yang aku cakap bodoh. Mana ada guru mau bodoh-bodohkan murid? Bagi pandai adalah guru yang bodoh. Yang bodoh itulah dibagi muridnya. Guru pandai. Pandai itulah dibagi muridnya. Orang lain yang dengar kajian, dia pula yang panas. Rupanya kau siapa? Murid aku kau. Kenapa kau pula yang komen? Aku bercakap dengan murid aku, dia pula yang komen. Kau siapa? Kenal pun tidak, tahu pun tidak, ahli bukan. Dia pula yang komen. Pernah disampaikan, jangan kau ikuti. Jangan kau lihat, jangan kau masuki. Jangan kau tonton, jangan kau saksikan pengajian, risalah, ilmu, bab kesucian ini. Sesiapa yang bukan manusia, jangan kau ikuti pengajian ini. Pengajian ini untuk sebenar-benar manusia. Tak paham dia. Kaum awam, kaum syariat, tarekat, hakikat, marifat tidak dibenarkan mengikuti kajian ini. Nanti kau semakin bodoh. Ini bukan kajian awam, bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, marifat, bukan kajian sifat 20. Bukan bab ilmu sifat 20, bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu makrifat, paham? Ditengoknya juga. Sudah disampaikan. Kajian risalah rahasia ilmu bab suci ini untuk sebenar-benar manusia. Jadi kalau kau belum sebenar-benar manusia, kau tak layak, tak boleh, tak dibenarkan mengikuti kajian ini. Nanti kau salah paham. Nanti kau keji. Kalau sudah keji dan mungkar, apa jadinya? Sudah dilarang kan? Ditengoknya juga. Apalah yang mau disampaikan lagi? Aku cakap ni dia tak faham. Manusia kata. Jangan kau ikuti. Jangan kau masuk di channel ini. Tinggalkan channel Nur Mutiara Ma'rifatullah ini. Yang kau bukan ahli. Bukan murid. Kajian ini hanya untuk sebenar-benar manusia. Yang bukan manusia. Yang bukan ahli. Jangan kau ikuti, jangan kau masuki, jangan kau lihat, nanti kau salah paham gaduh. Ditengoknya juga. Sudah dilarang.
Diri itu sudah sedia ada. Mendapatkan bentuk, mendapatkan sifat ya, dari ibu bapa. Diri itu sudah sedia suci. Diri itu tak ada sifatnya. Diri itu tak ada rupa bentuknya untuk mengambil bentuk dari ibu bapa. Jadi ibu bapa yang kotor mendapatkan bentuk perbuatan yang kotor juga. Dari mana kamu diciptakan? Dari ibu bapak kamu, maksudnya bentuk kamu itu, rupa kamu itu, perangai, perbuatan itu dari ibu bapak lah. Kalau tidak melalui ibu bapak, dia cuma ada zat saja. Diri itu tidak ada sifatnya. Bagaimana diri itu boleh nampak, boleh zahir, boleh nyata? Mestilah disimpan, diletakkan alam misal atau alam bapa, mencari bentuk, membawa bentuk, barulah nampak Adam itu, barulah zahir Adam itu. Jadi sesiapa yang menginginkan anak cucu Adam yang baik, yang bersih, yang suci, yang disebut anak yang soleh itu, bermula dari membentuk, membina, membangun, menzahirkan dari apa-apa yang bersih. Seseorang makan yang kotor menghasilkan air yang kotor. Seorang ibu yang makanannya kotor, perutnya kotor. Seorang ayah makan makanan yang haram, makan yang salah, memakan yang tidak dibenarkan di dalam Islam, menghasilkan air yang kotor. Air yang kotor itu diletakkannya, ditanamkannya ke perempuan yang perutnya, yang rahimnya itu dibentuk dari yang kotor. Ini bagaimana? Apa hasilnya ini nanti? Jadi kalau ayahnya makan yang kotor, kan bukan manusia itu. Perangai ayah yang kotor, suka makan yang haram, itu ayah setan, ayah hewan. Lah kalau ayahnya setan, ayahnya binatang, anaknya bagaimana? Menikah pula. Apa jadinya? Nah, gimana keadaan diri ini pada saat ini yang mulia, yang sudah lanjut usia, baru mendapatkan bimbingan, bagaimana? Apa tetap akan binasa atau bagaimana ini? Itulah pentingnya belajar. Hukum kan ada, aturan Islam kan sudah ada, petunjuk kan sudah ada. Ikutilah petunjuk yang sudah ada, ikutilah apa hukum yang sudah ditetapkan. Bukalah Al-Quran itu, belajarlah dengan baik, carilah guru. Berapa ramai yang baca Al-Quran tak paham Al-Quran? Berapa ramai yang hafal, habis Al-Quran, tak mengerti, tak paham apa itu Al-Quran? Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca saja, dikaji, dipelajari, dipahami. Dan juga untuk masuk pahaman karena diri ini masih kotor. Itulah belajar. Tidak akan pernah dapat kepahaman apabila tidak dimulai dari belajar. Dulu kan kecil-kecil kan belajar. Belajar sampai selesai lah. Batal. Benar. Itulah batal jadinya. Ya. Seorang ayah yang tidak mengajarkan, yang tidak mendidik, tunjuk ajar anaknya untuk menjadi manusia, sebenar-benar manusia, maka gagallah ayah ibu itu. Binasalah dia. Anaknya pun bercelaru juga. Seorang ayah ibu yang baik menghasilkan tubuh jasad jasmani anak yang baik juga. Seorang ibu yang kotor, seorang ibu yang berperilaku, yang berperangai yang tidak baik, menghasilkan, menzahirkan anak yang kotor yang tidak baik juga. Itu sudah baku. Berapa ramai menyalah-nyalahkan anaknya. Perangai dia, perbuatan dia yang dahulu dia tak ingat. Minta-minta anak yang soleh, berdoa-berdoa anak yang soleh, dapat anak yang soleh. Bagaimana mau dapat anak yang soleh? Kau bentuk, kau zahirkan, kau buat dari perbuatan kau yang kotor. Bagaimana anak setan mau dijadikan anak yang soleh? Bagaimana anak binatang mau dijadikan anak yang soleh? Belajar Al-Quran saja dia tak paham. Kau suruh buat yang baik saja dia tidak mengerti. Kau suruh makan yang bersih saja dia tidak mau.
Mau jadi anak yang soleh dari mana? Didoakan anaknya. Anak kau anak setan, mau kau doakan pula. Perbuatan kau perbuatan binatang, mau kau doakan pula anak kau. Yang didoakan itu anak yang bersih, suci. Yang didoakan itu anak sebenar-benar manusia. Tidak pernah kau dapat anak manusia kalau kau bukan manusia. Bagaimana kau aja setan binatang mau dapat anak manusia? Perbuatan kau perbuatan setan. Makanan kau makanan setan. Perangai kau perangai binatang. Istri kau tiduri, kau tidak menikah. Bagaimana tidur dengan manusia? Tidur dengan istri, dipanggilnya istri tapi tak menikah. Istri juga itu. Istri ini kalau menikah itu bersih sama bersih. Kalau bersih sama bersih, Islam sama Islam. Itulah dikatakan menikah secara Islam, sesama Islam. Islam ini kan bersih, agama bersih, perbuatan bersih. Suci hatinya, suci rasanya, pandangannya, pendengarannya, makanannya bersih, perbuatannya bersih. Jadi kalau ini tak ada, Islam juga. Kalau begitu, beruk pun boleh juga mengaku Islam. Kalau cuma hanya menyebutkan aja menyebut untuk mengaku-mengaku saja, banyak yang mengaku Islam kalau begitu. Lihatlah perbuatannya, lihat apa yang dimakannya. Tidak boleh kau mengaku Islam kalau kau makan saja tak pandai. Apalagi belajar sembahyang, makan aja bodoh. Kalau makan saja bodoh, salah kau makan. Mana boleh kau belajar bab ilmu, makan aja bodoh. Berapa ramai guru itu diakuinya, dikatakannya dia berilmu, makan bodoh. Semua dimakannya, dimakan semuanya. Segalanya dimakan segalanya. Guru juga itu. Tapi ilmunya dapat dari mana? Kalau guru berbuat yang tidak baik, gurunya guru itu tak baik juga. Kalau gurunya tak menikah, gurunya si guru tak menikah juga. Anak yang dihasilkan dari tidak dalam pernikahan, ayah ibunya tak menikah. Kenapa ayah ibunya tak menikah? Datuk nenek moyangnya tak menikah juga, moyangnya tak menikah juga. Itu makanya diajarkannya tak menikah. Seorang datuk nenek yang betul-betul menikah, mesti diajarkan anaknya menikah. Seorang tua yang pandai, dia mau anaknya pandai. Seorang tua yang bersih, mesti diajarkan anaknya bersih. Hanya orang tua yang kotor lah mengajarkan anak makan yang kotor juga. Binatang itu kan kotor. Pernah tak diajarkannya anaknya bersih? Jadi ada orang tua yang tidak mengajarkan makanan anak yang bersih, perangai yang bersih, perbuatan yang bersih, itu bukan orang tua manusia, itu orang tua hewan. Cobalah kau tengok binatang itu ngasih makan anaknya bagaimana? Apa? Semua kan dikasihnya makan. Orang tua kau kalau semuanya dikasihnya kau makan, tidak manusia dia. Nah, lahir dari kotoran. Gimana kira-kira ini? Tapi sudah kamu laksanakan. Engkau kan sudah murid. Kenapa ku katakan, ku sampaikan kau sudah murid dalam risalah suci? Kau sudah membersihkan, kau sudah mensucikan, sebagaimana di surah At-Taubah ayat 103. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Apa fadilah? Apa isi dari surah At-Taubah 103 itu? Coba baca lagi. Sesiapa diri mengaku anak cucu Adam, melaksanakan apa-apa yang disampaikan pesan hukum dari surah At-Taubah ayat 103, itulah orang yang mengaku Islam, taat apa yang disampaikan yang sudah ditetapkan Al-Quran, yang tidak mau mengikuti apa hukum yang disampaikan di Al-Quran, terlebih lagi di surah At-Taubah ayat 103. Bukan Islam itu. Bagaimana dikatakan Islam menolak Al-Quran? Jadi engkau murid, engkau yang sudah diperakui, yang sudah disaksikan Islam sebenar-benar Islam, engkau sudah melaksanakannya. Beruntunglah kau berjumpa dengan risalah bab suci. Sungguh-sungguhlah kau belajar melaksanakan perintah Al-Quran. Yang tidak mau melaksanakan perintah Al-Quran itu tidak Islam itu. Bukan sebut-sebut syahadat aja baru Islam. Bagaimana 7 keturunan
tak pernah menikah, melahirkan anak, yang anaknya pun tak menikah juga, melahirkan cucu, cucu tak menikah juga, melahirkan anak lagi, yang cucu sudah bercucu lagi. Ini kan nanti yang bertanggung jawab siapa yang duluan. 7 keturunan itu kan mesti bersih, mesti suci. Tidak dapat keturunan yang baik apabila keturunan itu tidak menurunkan yang baik. Dibagi rezeki itu bukan untuk membinasakan. Dibagi rezeki itu bukan untuk kebodohan. Dibagi rezeki itu bukan untuk mengotori badan. Dibagi rezeki itu untuk bersih, untuk suci. Barulah dapat Islam. Barulah sholat, puasa, zakat. Sudah sebenar-benar bersih, sudah sebenar-benar suci, pergilah menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ini Islam. Sesiapa yang tidak menikah tidak berhak atas rezeki. Tidak akan dapat kau rezeki itu. Kotor. Rezeki ini dapatnya dari mana? Dari tempat yang kotor. Siapa yang menentukan rezeki ini? Setan yang menentukan rezeki. Kalaupun kau ada, tak lama, banyak pun harta kau, hidup kau susah, tidak tenang, hidup dalam kekotoran, perangai binatang, sifat setan, tak menikah pula. Esok kau ditakdirkan masuk surga, kau belajar bab kesucian, aku menjamin kau betul, aku menjamin kau Islam. Aku mengasahkan kau bersih karena kau belajar bab kesucian. Anak kau kotor, dimasukkan ke neraka. Tidak mau dia masuk neraka. Dilawannya Tuhan. Aku tidak mau ke neraka, ya Allah. Sebab ayah ibuku yang menjadikan aku macam ini. Ayah ibu aku yang memberikan bentuk aku seperti ini. Kau biarkan aja dia masuk surga. Enak kali dia. Perkara. Kau ini kan belajar bab bersih, bab suci kan? Sudah ku sampaikan, sudah ku ajarkan, sudah ku akui, sudah ku saksikan. Mau masuk surga esok, anak kau ke neraka, kau pun dibawanya sekali. Padahal belajar bab bersih, bab suci. Kenapa masuk neraka juga? Inilah aku sampaikan. Dilawannya, aku tidak mau ke neraka. Orang tuaku itu masuk surga katanya. Baguslah sama-sama masuk dengan aku. Kan perbuatan dia nih. Kelakuan dia. Karena perbuatan orang tua aku lah aku nih ke neraka. Jadi perbuatan siapa itu anak itu? Perbuatan Tuhan. Kau yang besarkan, kau yang lahirkan, kau yang tak meningkat, Tuhan pula yang kau salahkan. Anak kau jahat, anak kau kotor, Tuhan yang kena, begitu? Oh, enggak, orang bab suci. Asik-asik kita serahkan saja kepada Allah. Kita pulangkan balik kepada Allah. Rupanya anak kau itu Tuhan yang buat. Bila masa istri kau kawin dengan Tuhan? Itulah yang banyak paham-paham seperti itu. Penyakit datang dari Tuhan, kesusahan datang dari Tuhan. Kalau kau bersih suci, diri zat maha suci itu suka kepada. Kalau Tuhan suka, Allah suka, apa yang kau tak dapat? Diri zat maha suci tak suka sama kau, kaya pun kau susah. Banyak pun harta kau susah juga. Tidak ada keredaan. Kalaupun kaya hanya sebentar saja, hanya sekejap saja. Berapa banyak orang yang banyak hartanya hidup dalam kesusahan. Makan yang kotor-kotor, banyak uangnya, tidur di hospital, masuk di rumah sakit, habis uangnya sehabis-habisnya. Ada orang kaya masuk rumah sakit. Itu bukan kaya, itu bodoh kau itu. Apa dicakapnya? Ini Tuhan yang kasih penyakit ini mau dibersihkan dosanya. Dibersihkan dosa, terpekik-pekik, terjerit-jerit. Ada pula dosa dibersihkan kau susah juga. Dosa habis, terpekik-pekik juga kau mati. Terjerit-jerit. Penyakit hilang, nangis-nangis juga. Itu kan kebodohan. Tertib. Nanti kalau Al-Quran suruh jangan makan yang kotor, tak mau. Nanti dokter suruh jangan makan binatang, kau ikut pula. Dokter kata tak boleh makan daging, nanti sakit. Al-Quran sudah melarang. Tak kau indahkan, sakit kau kata Tuhan yang kasih kau penyakit. Tak akan ke surga kau esok. Kalau anak kau di neraka.
tak akan masuk surga kau. Kalau istri kau di neraka, mau masuk surga sendirian kau. Di rumah aja kau sendirian mau mati kau. Apalagi di surga kau sendiri. Ya, boleh masuk surga sendiri, mau kau? Anak kau besok itu bersaksi. Istri kau itu besok bersaksi. Kau jumpa esok. Ya Allah, tidak ada wujud aku ini. Tidak hidup aku ini ya Allah. Kalau bukan karena perbuatan ayah mak aku, dilawannya Tuhan. Malaikat dilarang. Nggak ada urusan kau sini malaikat. Bukan urusan kau ini surga neraka. Tahu kau? Ayah mak aku itulah yang buat aku ini ke neraka. Bawa dia sekali. Di dunia saja, anak kau salah, kau yang kena kan? Ayah mak kau buruk, buruk kau kan? Di dunia ini, cobalah kau tengok kalau orang tuanya itu pelacur. Anaknya kena ke tidak? Istrinya jadi pelacur, jahat. Suaminya kena ke tidak? Oh, jadi di akhirat tak kena. Sedangkan di dunia saja kau kena. Iya. Malu saudara kau. Saudara mara kau tu di mana letak saudara mara kau? Keluarga kau tu tak malu kah kalau kau jahat? Jangan lagi di neraka. Kau masuk penjara. Malu ke tidak? Anak kau di penjara. Istri kau di penjara. Tak malu kau? Kenapa pula anak kau masuk neraka kau tak malu? Istri kau esok di neraka karena perbuatan kau kan? Gagal kau mendidik. Tak kena pula. Kau tak percaya kau kotorkanlah bini kau tu. Buatlah anak setan tu. Anak gampang tu. Tak payahlah kau menikah. Anak zina. Jadi itulah yang mulia. Ya. Sehingga dilaksanakan 7 ke bawah itu yang mulia. Itu dalam rangka itu. Tapi sudah kau laksanakan. Berbahagialah kau yang sudah melaksanakan. Bersucilah anak kamu, istri kamu, keluarga kamu. Ayah ibu kamu. Siapa yang besarkan dulu? Ayah emak kan? Benar ya mulia. Siapa yang berjasa semasa kau kecil itu siapa? Setan. Ibu. Sekarang kau ini ada seperti ini, siapa yang mendoakan dulu? Boleh jadi manusia, kau itu ayah emak lah. Iya. Jahanam kamu itu kalau tak ingat jasa budi emak. Iya. Tak ada duit dia, tahan dia. Yang penting anak aku ni ada. Kenapa kau lupakan jasa ibu? Ingat nanti. Sekarang apa yang ditunggunya? Zikir. Mak ayah kau tu apa yang ditunggunya? Solat kau yang menipu itu, makan yang kotor itu. Kau dapat duit tu boleh jadi, boleh dapat kerja dulu di sekolah kan ya dulu. Kalau tak sekolah kau jadi binatang tu. Sekarang dah tak ada, dah tua mak kau biarkan aja begitu. Binatang kau. Mak aku dibukanya aja matanya melompat aku.